Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Selasa 28 Januari 2014. Serangkaian berita telah kami persiapkan. Di antaranya sidang vonis kasus pembunuhan terhadap bocah berusia 7 tahun di Pengadilan Negeri Palembang berlangsung ricuh. Dan fraksi Demokrat minta somasi Presiden jangan dipolitisir. Bersama saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Sidang vonis kasus pembunuhan terhadap bocah berusia 7 tahun yang digelar di Pengadilan Negeri Palembang berlangsung ricuh. Pihak keluarga korban mengamuk lantaran vonis yang dijatuhkan hakim hanya seumur hidup, sedangkan pihak keluarga korban menuntut terdakwa divonis hukuman mati. Sidang vonis kasus pembunuhan yang digelar di Pengadilan Negeri Palembang Senin siang berlangsung ricuh. Di dalam ruang sidang, keluarga korban mengamuk lantaran tuntutan hukuman mati tidak dipenuhi oleh majelis hakim yang hanya menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup. Kericuhan tidak hanya di dalam ruang persidangan. Pihak keluarga korban juga mengejar terdakwa hingga di luar halaman Pengadilan Negeri Palembang. Beruntung petugas kepolisian dari Resort Kota Palembang telah siaga mengamankan pelaku karena setiap berjalannya sidang kasus pembunuhan ini kerap terjadi kericuhan. Majelis Hakim Denson menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup kepada terdakwa yang terbukti membunuh korban dengan menggunakan senjata tajam. Terdakwa FI berusia 35 tahun merupakan guru ngaji korban Muslim yang masih berusia 7 tahun. Disodomi guna menghilangkan jejak, lalu terdakwa nekat menghabisi nyawa korban dengan menusuk senjata tajam di sekujur tubuhnya hingga tewas di tempat. Anak saya lihat fotonya ini, Pak. Biar tahu keluarganya, Pak. Besarkan penganut ilmu Islam. Dibasmi sampai akarnya, Pak. Dia keluarganya kanyu kalau. Aku sakit, Pak. Menjadi duit susah. Aku susah, Pak. Bapak punya anak lah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Sefti Feriansyah melaporkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, kita ke Manado, Sulawesi Utara. Pemirsa, sebanyak 5 orang penumpang perahu motor yang merupakan warga Kabupaten Kepulauan Sitaro yang menjadi korban hempasan banjir air bah kini dirujuk ke Manado. Dalam bencana tersebut dikabarkan 3 orang dinyatakan tewas, 8 orang selamat, serta 27 orang penumpang masih dalam pencarian. Lima warga yang menjadi korban banjir air bah di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Siau atau Sitaro dirujuk rumah sakit Kandau, Malalayang, Manado. Kedatangan kelima korban ini menumpang kapal antar pulau Terra Santa setelah sebelumnya mendapat perawatan medis di Kabupaten Sitaro. Menurut Dirut Rumah Sakit Kandau, Maksi Rondonu, para korban langsung mendapat perawatan ruang radiologi rumah sakit. 4 korban segera di CT scan karena mengalami patah tulang tangan dan kaki. Sedangkan seorang lagi segera dioperasi karena mengalami benturan di dada. Siau dirujuk dari sana dan langsung diantar oleh Direktur Rumah Sakit Sawang di sana, Dr. Yama Palaku, dan sudah tiba dengan selamat di Rumah Sakit Kando setengah 8 pagi. Jadi kita langsung jemput tim Rumah Sakit Kando dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin langsung Kepala Dinas. Korban selamat Stephen Mananohas menuturkan awal musibah yang dialaminya saat itu sekitar pukul 9 pagi. Dirinya akan menuju ke pasar. Namun karena angkot yang akan ditumpanginya lama, akhirnya Steve memutuskan naik perahu. Namun naas, perahu yang ditumpanginya dihantam air bah. Jam 9, jam 10. Ada bikin apa waktu itu? Waktu itu kan orang masih dia ke pasar. Selalu kan kendaraan cuma perahu sih. Ada yang mati mobil yang kan cuma ojek. Jadi yang kendaraan yang banyak orang lah pakai perahu. Dan tiba-tiba datang itu angin 1 milion sekali di air.
Peristiwa tersebut terjadi 2 hari lalu, saat perahu motor yang ditumpangi 37 orang dari Desa Nameng Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro, hancur dihempas banjir bah dari bukit, akibat terjangan angin puting beliung. Dalam insiden tersebut, hingga berita ini diturunkan sebanyak 3 orang dinyatakan tewas, 7 orang selamat, serta 27 orang dinyatakan hilang hingga kini masih belum juga ditemukan. Sejauh ini pemerintah setempat dibantu tim SAR Sulut terus melakukan pencarian terhadap para korban yang hilang di perairan Siau, Kabupaten Sitaro. Berikut nama-nama korban yang dirujuk dari rumah sakit di Siau ke Rumah Sakit Manado, yakni Sunce Mugawe, Respin Muliku, Regina Sidagoli, Stephen Mananohas, dan Wilson Kendung. Dari Manado, Sulawesi Utara, Rusdi Hamsyahdin melaporkan. Pihak kepolisian air dan udara Mapolda Metro Jaya masih melakukan pencarian korban hilang dalam tragedi tenggelamnya kapal motor Sahabat di perairan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. 16 keluarga telah melaporkan ke kepolisian dan menyatakan telah kehilangan keluarganya dalam tragedi tenggelamnya kapal motor Sahabat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto membenarkan ada laporan dari 16 keluarga korban tenggelamnya kapal motor Sahabat di perairan Tanjung Priuk yang hingga saat ini anggota keluarganya belum ditemukan. Menurut Rikwanto, hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pencarian dan mendirikan beberapa posko di perairan Tanjung Priuk. Dari keluarga korban yang hilang, dari saksi-saksi yang selamat, dan pemerintah berjalan terus. Kalau ABK? Ya, ABK kita fokuskan untuk bantu dulu mencari korban supaya fokus. Nahoda juga? Nahodanya juga? Iya, termasuk. Kalau tahu poskonya ini di pulau mana Pak? Yang akan di posko SARNI ini akan dibentuk di pulau mana? Ini sedang dicari koordinatnya, yang dekat yang mana, yang memungkinkan yang mana. Karena memang cuaca belakang ini cukup tinggi ombak di sana. Diketahui kapal motor Sahabat berpenumpang sekitar 100 lebih penumpang dan berisikan puluhan kendaraan motor dan mobil Selasa pekan lalu tenggelam di kilometer 22 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Hingga saat ini korban yang berhasil diselamatkan oleh petugas masih dirawat di rumah sakit wilayah Tanjung Priuk. Selain itu, polisi juga masih mendata jumlah penumpang dan ABK di kapal Roro tersebut. Diduga kapal motor Sahabat tenggelam karena sedang terjadi cuaca yang ekstrim. Saat ini penumpang yang berhasil diselamatkan berjumlah 110 penumpang dan 22 ABK dari seluruh penumpang yang berjumlah 139. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Fraksi Partai Demokrat di DPR berharap somasi yang diajukan pengacara keluarga Presiden SBY terhadap mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli tak perlu dipolitisasi. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.